undang-undang dasar, ada di dalam undang-undang, dan ada di dalam Permendagri. Dan kita sendiri di Kota Bogor, ya lanjut, di Kota Bogor itu punya Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah. Kemudian ada tata cara atau teknisnya di dalam Perwali nomor 36 tahun 2017. Nah ini nanti kita bisa lihat di JDIH, saya tidak terlalu membahas secara struktur. Tetapi yang saya inginkan, landasan filosofis dan sosiologisnya itu yang harus saya tangkap dari Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pada saat ini kebutuhan kita untuk menerbitkan produk hukum itu harus tepat sasaran. Nanti saya akan sampaikan tepat sasaran itu seperti apa. Jadi dari sisi yuridis sudah clear prosesnya, mekanismenya, tetapi bagaimana jangan sampai produk hukum itu setelah dibentuk tetapi masih ada pertentangan kiri kanan, kontroversial kata Pak Hasbullah, pasal unik, pasal karet Pak, ada juga itu macam-macam. Dan ini sangat menarik di dalam penerbitan produk hukum yang kita akan bahas ini terkait dengan Kota Bogor sebagai kota HAM. Itu cara berpikirnya Kota Bogor sebagai kota HAM. Nah, pengamatan saya terhadap beberapa itu penyederhanaan. Dari sisi apa untuk menyederhanakan aturan? Kalau Bapak Ibu lihat, baca nanti ada 110, itu hampir sebagian besar kalau dianalisis dengan HAM itu banyak yang dilanggar, Pak. Menarik jika dilakukan penelitian. Tetapi mungkin karena tidak ada wacana publik untuk melakukan perombakan, Pak bilang dari Bapak Perda, ya alhamdulillah. Kalau enggak kita akan menjadi kerja keras. Pansus tiap bulan itu bekerja dari 110. Saya ini yang pasti bocoran tahun 2021 tahun yang subur Pak nanti Pak untuk menganalisis terhadap beberapa aturan terkait dengan hak asasi manusia. Kenapa? Ada diskriminatif di dalam pembentukan peraturan daerah yang sebelum ini. Jadi nanti Bapak bisa lihat, itu sangat menarik. Dalam forum selanjutnya mudah-mudahan Bapak bisa jadi narasumber nanti. Saya ingin dengar. Nah, kita juga proses evaluasi, harmonisasi, sinkronisasi itu dilakukan hal-hal yang biasa sebagai bentuk konsultasi kita kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini berdasarkan regulasi diwajibkan. Kalau dulu tidak ada harmonisasi itu kepada Menkumham, tapi sekarang ada untuk mengkontrol. Kenapa? Dari sisi Mendagri udah clear, tetapi dari sisi hukum dan HAM dilanggar. Itu yang saya maksud. Jadi adanya Permendagri nomor 120 tahun 2018 itu mengontrol. Jadi perubahannya sekarang ini memerlukan peran serta masyarakat terhadap peran, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran terhadap asas kebangsaan. Nah itu asas kebangsaan kita sangat luas. Jadi bukan hanya melihat selama ini kepastian hukum, tertib administrasi, tidak, harus yang lebih luas dari sisi teknis pembentukan peraturan undang-undang. Ya lanjut. Nah dari sisi strateginya tadi saya katakan harmonisasi, koordinasi, dan inovasi. Koordinasi ini adalah sinergi seluruh perangkat daerah. Kita semua harus sinergi, harus memberikan masukan terhadap produk hukum yang akan kita berlakukan di Kota Bogor. Jadi lebih baik berantem dulu Pak daripada nanti iya dulu berantem apa-apa. Jadi membutuhkan kritis yang luar biasa. Jadi penyampaian secara cerdas. Dan kalau di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 itu tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, wah itu sangat luar biasa. Peneliti itu sangat dihormati saat ini. Kalau dulu hanya dari sisi ketokohan saja, tapi sekarang para peneliti termasuk tokoh-tokoh yang dibawa secara empiris, dia mengetahui kondisi itu bisa sebagai dasar untuk uji materi, uji undang-undang. Nah ini yang saya harapkan. Jadi Bapak Ibu yang mewakili dari profesi, mudah-mudahan ini bisa menangkap dan bisa jadi semangat baru apa yang harus kita lakukan. Ini kota HAM. Nanti begitu perdanya jadi, kalau itu sudah diketok, ternyata nanti ada permasalahan, berarti salah kita semua. Kita tidak mengkritisi. Nah, ya lanjut. Nah kemudian ada 5
strategi yang ini secara singkat saja saya sampaikan. Harmonisasi, tepat sasaran, kecepatan, keamanan, dan akuntabilitas. Harmonisasi tidak boleh ada pertentangan satu dengan yang lain. Kemudian tepat sasaran, artinya tepat sasaran itu ya benar ditujukan hak asasi manusia itu banyak sekali. Nah di Kota Bogor yang paling penting apa saat ini? Harus tepat sasaran, harus diakomodir semuanya. Kemudian kecepatan, ini tidak boleh lama-lama nih perda ini Pak. Kalau kemarin perda Tibum sampai 2 tahun. Itu jadi tugas yang diberikan bagian hukum ketika saya ikut, ini tahun berapa pemperdanya? 2019. Loh, kok sampai lama sekali? Ya, mudah-mudahan setelah HAM perda Kota HAM ini tidak lama-lama ya Pak ya. Karena pembahasan di Dewan biasanya mengumpulkan dari beberapa semua informasi. Kemudian keamanan seperti apa produk hukum yang dikeluarkan, biasanya kan ada sanksinya kalau tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan perda HAM ini tidak ada sanksinya, harapan saya. Karena kami ini akan menerapkan melanggar HAM, ini perda kan ini paling berat itu penegakan perda itu. Nah itu seperti apa, mudah-mudahan tidak ada. Jadi sebagai kota yang luar biasa lah di Kota Bogor ini. Kemudian akuntabilitas, artinya tanggung jawab, kita mengikut tanggung jawab kita semua. Apa yang nanti kita susun, bukan hanya Dewan sebagai legislatif, kami juga eksekutif, tetapi kita semua masyarakat sebagai pilar yang kelima, saya katakan pilar kebangsaan itu lebih luas saat ini membutuhkan. Kalau pilar keempat pers, pilar kelima kita semua. Kemudian Bapak Ibu, saya mengatakan ujung daripada pembahasan ini nanti, walaupun tidak saya simpulkan, paling tidak strateginya itu kita tercapai bersama-sama, dapat. Bukan hanya pertemuan yang hanya sia-sia saja, cuma hanya bertemu seperti ini seremonial tapi tidak ada hasil yang didapatkan. Mudah-mudahan ada catatan-catatan kritis yang bisa saya dapatkan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami dari bagian hukum sangat berterima kasih dengan adanya nanti masukan dari Bapak Ibu sekalian sebagai dasar untuk kami menganalisis kebijakan ini. Dan nanti ujung daripada perda Kota HAM ini dari sisi kemanfaatan itu lebih banyak daripada sisi kepastiannya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebih 10 menit Bapak Ibu. Ya lanjut, ini untuk menyemangati. Jadi dari sisi strategi tadi sekilas, kemudian terakhir saya berterima kasih ya, dan yang terakhir boleh ya, kita tetap optimis, mudah-mudahan Kota Bogor bukan sebagai kota yang intoleran lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini sebagai ibadah kita semua, sehingga bermanfaat untuk kemajuan Kota Bogor. Atas kekurangan atau khilaf yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua.